Hai teman-teman, perkenalkan saya Nurul Haira Amalia dari Pendidikan Kimia C 2019 dengan NIM 19303241027. Di video ini, saya akan menyajikan informasi tentang global warming. Teman-teman sadar nggak sih, bumi kita ini semakin panas? Kenapa ya? Yuk kita kupas pertanyaan tersebut. Bumi kita ini semakin panas karena terjadinya pemanasan global. Bagaimana sih pemanasan global itu bisa terjadi? Jadi begini teman-teman, matahari seperti yang kita tahu merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Matahari akan memancarkan energi radiasinya ke bumi. Sebagian dari radiasi tersebut akan diserap oleh bumi untuk menghangatkan bumi. Dan sebagian lagi akan dipantulkan kembali oleh bumi. Namun, beberapa tahun terakhir ini banyak sekali aktivitas manusia yang menghasilkan gas karbon. Gas-gas karbon tersebut memberikan efek seperti rumah kaca, di mana gas-gas karbon tersebut akan menyerap panas yang dipantulkan kembali oleh bumi, sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Akibatnya apa? Akibatnya, suhu bumi akan semakin meningkat. Karena suhu bumi yang semakin panas dapat menyebabkan beberapa hal yang tidak diinginkan terjadi pada bumi kita, seperti mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut, kebakaran hutan, kekeringan, dan lain-lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global tersebut? Untuk mengurangi dampak dari pemanasan global, yang perlu kita lakukan adalah dengan mengurangi jejak karbon kita. Jejak karbon adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu. Kita bisa mengurangi jejak karbon yang kita hasilkan dengan melakukan hal-hal yang sederhana loh. Yuk kita lakukan bersama. Pertama, kamu dapat mengurangi jejak karbon dengan menghemat listrik, seperti menggunakan lampu LED, nyalakan lampu seperlunya, mencabut charger HP saat tidak digunakan, mematikan laptop saat sudah tidak digunakan, dan lain-lain. Dengan menghemat listrik, kita dapat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan fosil pada pembangkit listrik. Cara kedua yaitu menggunakan kendaraan umum. Jika kita menggunakan kendaraan umum, berarti kita juga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, jika banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi, maka yang akan terjadi adalah kemacetan. Dan yang sering terjadi adalah saat macet, kebanyakan orang tidak mematikan kendaraannya, sehingga semua kendaraan tersebut menghasilkan banyak karbon. Oleh karena itu, jika kita akan bepergian jauh, usahakan gunakan kendaraan umum ya teman-teman. Cara ketiga yaitu bersepeda atau berjalan kaki jika kita akan bepergian ke tempat yang jaraknya dekat. Dengan bersepeda atau berjalan kaki, selain mengurangi jejak karbon, kita juga akan lebih sehat. Cara keempat, mengurangi penggunaan plastik. Plastik merupakan masalah utama dalam pencemaran lingkungan. Dalam proses produksinya, plastik ternyata menyumbangkan karbon ke lingkungan. Untuk itu, kita perlu mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, membawa kantong belanja sendiri dari rumah. Cara yang kelima untuk mengurangi jejak karbon adalah dengan menanam pohon. Seperti yang kita tahu, pohon-pohon dapat mengolah gas karbon seperti karbon dioksida menjadi oksigen melalui fotosintesis. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Mari teman-teman kita bersama-sama mengurangi jejak karbon supaya bumi kita tetap hijau dan nyaman untuk kita tinggali. Jika tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Apa yang akan kita wariskan pada generasi selanjutnya? Apakah kita akan mewariskan bumi yang rusak atau bumi yang hijau?
Tidak perlu menunggu hari bumi untuk kita dapat menyayangi bumi. Sayangi bumi kita sekarang, esok, lusa, dan kapanpun selama kita masih menghuni bumi ini. Kelestarian bumi adalah tanggung jawab kita bersama.